Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saat ini dunia sedang membicarakan satu tema, yakni tentang masalah penyakit atau virus corona. Ini memang menjadi masalah global, termasuk bangsa kita juga ya. Dan selama 40-an tahun saya hidup, bahkan saya bertanya kepada orang tua yang lebih tua dari saya, apakah selama hidup ini sudah pernah ada satu penyakit tertentu yang mempengaruhi kehidupan seluruh dunia seperti yang terjadi pada saat ini dengan virus corona? Dan mereka mengatakan tidak. Jadi kelihatannya selama beberapa dekade terakhir ini adalah suatu penyakit atau satu virus yang memang betul-betul menghantam dunia dan mempengaruhi seluruh kehidupan dunia dalam berbagai macam aspek. Dan seluruh dunia sedang memberikan perhatian terhadap ini. Pemerintah-pemerintah dari negara-negara itu berusaha untuk mencegah penyebaran virus corona ini dalam negara mereka, termasuk juga negara kita ya. Dan beberapa kasus sudah terjadi di negara kita, dan karenanya pemerintah mengambil langkah-langkah yang penting untuk mencegah penyebaran virus ini lebih meluas lagi. Dan salah satu hal yang disarankan oleh pemerintah adalah supaya kita, selain daripada kita harus hidup sehat dan beberapa saran lain, tapi kita disarankan untuk menghindari pertemuan-pertemuan yang bersifat atau berskala besar. Termasuk di dalamnya adalah pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bahkan semua agama ya disarankan untuk mencari bentuk ibadah yang lain. Misalnya ibadah online di rumah masing-masing. Karena kalau kita bertemu maka sangat berpotensi untuk kita terkena atau kita ditulari atau kita menulari juga orang lain dengan virus tersebut. Nah, terhadap saran seperti ini dan wacana soal ditiadakannya ibadah konvensional di mana kita bertemu dan juga dialihkan kepada bentuk ibadah yang lain seperti ibadah online, maka ini mengakibatkan pro kontra di kalangan orang percaya, orang Kristen, di kalangan pendeta-pendeta juga. Ya, saya sendiri diminta pandangan tentang itu dan saya ingin membicarakan hal itu. Tapi satu hal yang saya ingin soroti pertama kali adalah bahwa saya mendapati waktu saya membaca di media-media sosial, di grup-grup WA, ada juga pandangan yang kelihatannya begitu beriman bahwa orang percaya tidak akan mengalami hal seperti itu. Lalu mereka mengutip Mazmur 91 sebagai dasarnya bahwa Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti memelihara, melindungi umatnya sehingga umatnya tidak akan mengalami bahaya-bahaya atau penyakit-penyakit termasuk virus corona ini. Nah, mungkin ada baiknya kita melihat Mazmur 91 ini. Mazmur 91 ayat 1 dan seterusnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Nah, ayat-ayat ini kelihatannya ya memberikan sebuah kepastian, sebuah jaminan yang hebat sekali bahwa
orang percaya atau umat Tuhan itu tidak akan mengalami semua malapetaka, semua bencana yang terjadi seperti yang disebutkan dalam Mazmur ini. Hanya saja yang harus kita pahami adalah bahwa kita di dalam menafsirkan kitab suci tidak boleh hanya membaca satu bagian lalu kita mengabaikan bagian-bagian yang lain dari kitab suci. Karena kalau tidak, kita akan mendapati bertabrakannya ayat-ayat. Yang ayat ini mengatakan demikian, ternyata ayat yang lain itu menjadi pertentangan. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus membaca seluruh bagian kitab suci yang berhubungan dan menafsirkannya secara bersama-sama. Ya, karena itu maka kalau kita melihat banyak bagian kitab suci dibandingkan dengan Mazmur 91, kita memang harus menyimpulkan bahwa Mazmur pasal 91 ini sekalipun benar, tapi itu tidak berlaku mutlak. Nanti kita akan melihat atau saya akan menjelaskan dengan bagian-bagian kitab suci yang lain. Tapi minimal dari Mazmur 91, kalau kita melihat misalnya dalam ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ada kata-kata pembalasan terhadap orang-orang fasik di bagian tengah dari Mazmur pasal 91. Ini kelihatannya harus atau bisa ditafsirkan bahwa semua bencana, semua sakit, penyakit, malapetaka yang ada di dalam atau dibicarakan dalam Mazmur 91 ini adalah satu bentuk penghukuman Tuhan kepada orang-orang fasik. Orang fasik akan dihukum dengan seluruh malapetaka dan penyakit-penyakit yang dibicarakan dalam Mazmur ini. Tapi karena orang percaya itu berada di bawah lindungan yang Maha Kuasa, dia adalah umat Allah, dia adalah anak Allah, maka tentu saja Allah tidak akan membiarkan malapetaka yang dia khususkan bagi orang fasik untuk menimpa umatnya sendiri. Maka dengan kata lain, umatnya akan aman. Umatnya yang berlindung pada dia, yang percaya, yang hatinya melekat kepada Tuhan, tidak mungkin mengalami malapetaka-malapetaka yang memang dikhususkan bagi orang fasik sebagai pembalasan. Bagaimana anak-anak Allah, bagaimana umat tebusan bisa mengalami hukuman Allah kepada orang-orang fasik? Kan tidak mungkin. Jadi malapetaka-malapetaka, penyakit-penyakit, bahaya-bahaya yang dibicarakan dalam Mazmur 91 ini dalam rangka penghukuman terhadap orang fasik. Nah, ini konteks seperti itu tidak boleh kita pahami bahwa apapun yang terjadi, semua bencana, semua malapetaka, semua sakit penyakit yang terjadi dalam dunia saat ini adalah bentuk hukuman Tuhan kepada orang fasik. Karena kita tahu juga bahwa Tuhan bisa menimpakan satu penyakit terhadap orang-orang tertentu itu sebagai bentuk ujian. Maka orang percaya bisa mengalaminya. Nah, persoalannya adalah apakah corona ini adalah merupakan hukuman Tuhan pada orang fasik, dan karenanya berdasarkan Mazmur 91 anak-anak Tuhan tidak akan mengalaminya? Saya kira tidak. Atau mungkin lebih tepat boleh dikatakan kita belum tahu. Kalau kita belum tahu, maka kita tidak boleh berspekulasi bahwa ini pasti adalah hukuman Tuhan, dan karenanya kita anak-anak Tuhan pasti tidak mengalaminya. Ya, lagian Mazmur 91 ini kalau kita bandingkan dengan banyak ayat di dalam kitab suci, kita akan melihat bahwa memang tidak berlaku secara mutlak. Kalau kita mau mengartikan bahwa seadanya bencana di sana itu adalah bencana dan bukan berkaitan dengan hukuman pada orang fasik, maka kita harus menafsirkan bahwa itu memang bukan bagian yang bersifat mutlak. Karena ternyata dalam bagian-bagian ayat yang lain kita bisa melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Allah, umat Allah, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu juga Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit. Misalnya kalau kita melihat dalam Kejadian 48 ayat 1, sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Ayahmu ini adalah Yakub. Yakub itu orang benar, Yakub orang percaya, umat Allah, tapi ternyata dia bisa mengalami sakit. Ya, Ayub dikatakan dalam Ayub 1 ayat 1 bahwa Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur. Tapi apakah dia bebas dari sakit penyakit? Tidak. Dalam Ayub pasal 2 ayat 7 dan 8, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah. Tuhan mengizinkan iblis menyerang Ayub dengan memberikan sakit penyakit kepadanya sebagai bentuk ujian terhadap Ayub. Tapi intinya di sini adalah bahwa orang benar seperti Ayub pun itu tidak luput daripada sakit penyakit. Hizkia mengalami hal yang sama. Dia orang percaya.
Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Nabi Elisa bahkan sakit tidak sembuh sampai mati. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, dan seterusnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Jadi kita bisa lihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama itu juga tidak luput dari sakit penyakit. Dari perjanjian baru, mungkin contoh yang paling menarik itu adalah Rasul Paulus. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, Paulus sendiri berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Paulus mengatakan bahwa ada satu duri di dalam dagingnya. Memang ada macam-macam penafsiran. Apa itu duri di dalam daging Paulus? Nah, saya mengambil satu penafsiran bahwa itu memang ada satu penyakit tertentu yang diderita oleh Paulus di dalam tubuhnya. Kalau kita melihat ayat ini dalam terjemahan lama, dalam 2 Korintus 12 ayat 7, maksud saya adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya. Berarti Paulus memang mengalami semacam penyakit di dalam tubuhnya. Bahkan di dalam surat Galatia pasal 4 ayat 13, dia sendiri mengatakan, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena pada tubuhku. Aku sakit pada tubuhku. Jadi kita melihat bahwa baik orang-orang percaya dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, nabi, rasul, itu pun bisa Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit. Nah, kalau orang-orang seperti Yakub, seperti Hizkia, seperti Ayub, seperti Elisa, seperti Paulus, itu bisa mengalami sakit penyakit, apa dasarnya kita tidak bisa mengalami? Karena itu menjadikan Mazmur 91 bahwa karena ada Mazmur 91 seperti itu, kita pasti aman, kita pasti selamat, kita tidak mungkin diserang oleh virus corona dan sebagainya. Menurut saya adalah suatu tafsiran yang atau keyakinan yang didasarkan pada kesalahan pemahaman terhadap Mazmur pasal 91. Seperti saya bilang tadi, Mazmur 91 itu adalah bentuk penghukuman yang Tuhan berikan kepada orang fasik. Ya wajar bahwa dikatakan anak-anak Tuhan atau orang umat Tuhan tidak akan mengalami demikian. Tapi kan tidak semua malapetaka, tidak semua penyakit di dalam dunia ini adalah bentuk hukuman Tuhan terhadap orang fasik. Nah, karena itu maka kita memang harus tetap berhati-hati, berwaspada. Tetap ada kemungkinan kita orang percaya kepada Tuhan, tetap ada kemungkinan kita orang yang mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh berlindung pada Tuhan pun mengalami hal yang sama. Nah, itu hal pertama yang saya ingin bicarakan.